tidak kenal dengan salah satu kendaraan niaga legendaris dari Mitsubishi ini. Meski masih ada keluaran terbarunya, tapi produk ini sudah mendapatkan predikat sebagai Motuba alias mobil tua bangka. Lantaran produk satu ini sudah hadir sejak tahun 1983 lalu. Dan mulai dari tahun tersebut hingga sekarang masih tetap diproduksi dan dijual dengan tampilan dan teknologi yang tidak banyak berubah. Yap, inilah Mitsubishi L300, produk pickup bermesin diesel yang mengisi segmen low commercial vehicle di negara kita. Kendaraan keluaran tahun 1983 ini tentu sudah tidak boleh dijual lagi mulai April tahun 2022 ini. Jalan dengan adanya regulasi baru yang mengharuskan kendaraan diesel lolos standar emisi Euro 4. Jika ingin varian produk ini tetap dipasarkan di negara kita, tentu Mitsubishi harus memperbarui mesinnya layaknya jajaran produk truk mereka yang lainnya. Dan jika benar, sepertinya Mitsubishi L300 akan hadir menggunakan mesin baru satu ini. Jadi untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir ya. Mitsubishi L300 memang selama ini masih memimpin pasar untuk kelas pickup bermesin diesel. Selama beberapa dasawarsa masih tetap jadi idola banyak masyarakat meski bermunculan pilihan lain yang terbilang lebih baik. Entah apa pesona dari pickup satu ini hingga masih difavoritkan walaupun modelnya yang masih mempertahankan mesin era 80-an ini. Tapi mulai pertengahan tahun 2022 ini Elsapek alias L300 nampaknya harus pensiun dan digantikan oleh seri yang lebih baru lagi. Tentunya dengan dapur pacu baru agar lolos dengan regulasi Euro 4. Dan untuk menghadapi regulasi baru ini, kabarnya Mitsubishi akan mengimpor produk L300 dari negara Filipina. Karena di pasar Filipina sudah tersedia versi mesin berstandar Euro 4 dan sudah diproduksi secara massal juga. Versi negara Filipina sudah dibekali mesin generasi baru dengan kode 4N14. Mesin diesel 4 silinder segaris berkapasitas 2200 cc turbo yang pastinya sudah menggunakan teknologi common rail direct injection. Meski kapasitas mesin lebih kecil daripada mesin terdahulunya, namun berkat teknologi turbocharge-nya, mesin baru ini mampu menghasilkan tenaga hingga 99,25 PS pada 3500 rpm. Dan juga torsi maksimal 200 Nm pada 1000 hingga 3500 rpm. Sementara untuk sistem perpindahan giginya masih tetap pakai transmisi manual 5 percepatan yang menyalurkan tenaga ke roda belakangnya. Dan untuk tuas transmisinya juga sepertinya masih terletak di sebelah kemudi sama seperti model yang ada di negara kita. Dan seperti inilah tampilannya L300 versi Filipina yang desain bodinya masih terlihat serupa dengan yang ada di negara kita. Bentuk kabinnya masih tetap mengotak khas Elsapek dengan kelir yang kini berubah jadi warna putih. Namun beberapa perintilan di eksterior bodinya tentu mendapatkan sedikit ubahan dan terlihat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Mulai dari bentuk grill depannya yang kini lebih modern dengan aksen palang berlapis krom di bagian tengahnya. Namun modelnya ada yang menggunakan satu palang saja dengan embos tulisan Mitsubishi, tapi ada juga yang menggunakan model 2 palang dengan logo 3 berlian di bagian tengah. Selain itu bumper depannya juga kini sudah dicat sewarna dengan bodi. Dan ada pula versi model yang lebih gondrongnya dengan tambahan satu lubang kisi-kisi udara di bagian tengah. Model spion yang digunakan juga terlihat sama yang terpasang di pintu kiri dan kanan. Tapi tetap dengan pengaturan yang masih serba manual loh ya. Sementara untuk sisi interiornya sepertinya hanya desain kemudi dan instrumen klasternya saja yang berubah. Sedangkan bagian lain masih terlihat sama saja. Entah yang masuk ke negara kita akan sama seperti ini spesifikasinya atau mendapatkan sedikit ubahan dan penyesuaian oleh pihak Mitsubishi Indonesia. Tapi jika benar L300 versi Filipina inilah yang akan dimasukkan. Pendapat kalian sendiri bagaimana mengenai Elsapek Euro 4 ini?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami ya. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.